Dalam perjalanan, Tada bersama Nuda akan mengantar Aruna bekerja. Nuda bernyanyi bahagia bersama ayahnya. Saat tiba di tempat kerja Aruna, Nuda meminta ibunya mengantarnya ke kamar mandi. Tada melihat-lihat tempat kerja Munin, kelihatan bagus, ucap Tada. Munin mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Tada dipecat. Tada mengatakan hidupnya jadi berantakan. Munin mengatakan bahwa Tada pantas mendapatkannya. Oh ya, apa kalian sudah kembali? Tanya Munin. Tada mengatakan bahwa dia hanya membantu Aruna mengurus Nuda. Munin mengatakan jika Tada butuh pekerjaan bisa bekerja dengannya, tapi dengan satu syarat, putus dengan Kanya. Kemudian Aruna dan Nuda kembali. Aruna kembali bekerja. Tada melihat acara Aruna. Tada menatap Aruna dan tersenyum. Malam harinya mereka tiba di rumah. Aruna berterima kasih karena sudah merawat Nuda. Aruna menyuruh Nuda mengucapkan sampai jumpa pada ayahnya. Nuda kaget dan bertanya kenapa ayahnya pergi. Tada menjawab dia harus pergi bekerja. Aruna juga menjelaskan ketika ayah pergi bekerja, Nuda tinggal bersama Aruna, dan ketika Aruna pergi bekerja maka Nuda tinggal dengan ayahnya. Seperti itu sekarang. Nuda menyetujuinya dan mengucapkan sampai jumpa pada ayahnya. Aruna dan Nuda masuk ke rumah dan Tada pergi. Saat masuk ke rumah, Aruna kaget melihat ada beberapa koper. Kanya turun dan menyapa Aruna tanpa rasa malu dan bersalah. Kanya bertanya mana Tada. Aruna harus menelponnya karena Tada tidak tahu dia di sini. Aruna kaget. Kemudian Tada datang dan menyuruh Kanya pergi. Kanya tidak mau pergi dan mengatakan bahwa rumah ini masih milik Tada. Tada mengatakan bahwa Tada sudah memberikan rumah ini pada Aruna dan Nuda dan sudah tidak punya hak lagi atas rumah ini. Tapi Kanya menjawab dia masih punya hak karena dia adalah sepupu Aruna. Kanya mengatakan pada Aruna bahwa tidak bisakah Aruna mengizinkan mantannya dan sepupu tinggal di rumah. Aruna yang kesal mengatakan bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kamu benar-benar sakit. Apakah kamu ingin ke dokter? Kanya bersikeras mau tinggal di rumah. Tada menyeret Kanya keluar. Di dalam mobil, Kanya marah karena Tada memberikan Aruna rumah sedangkan dia harus tinggal di tempat kumuh. Tada dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Aruna dan Nuda hidup menderita. Kanya tidak terima, tapi Tada mengatakan jika kamu ingin bersamaku maka kamu harus seperti ini. Kemudian mereka pergi. Besok paginya Aruna bersiap pergi bekerja. Tada datang untuk mengambil barang-barang Kanya. Tada juga memberitahu Aruna dia akan mencari kerja di luar kota agar Kanya bisa jauh dari Aruna. Tada juga akan datang melihat Nuda saat akhir pekan. Aruna mengatakan Tada adalah ayah Nuda, jadi dia bisa datang kapan saja. Tada berterima kasih. Kemudian mereka sepakat harus menjadi orang tua hebat untuk Nuda. Di showroom, Tari mengatakan bahwa sepupu Kanya sangat nekat. Aruna kasihan pada Tada karena bersama orang seperti Kanya, tidak menyangka akan sejauh ini. Tari juga mengatakan bahwa dia tidak merasa enak pada bosnya. Tiba-tiba Aruna dan Tada tampak seperti kembali bersama. Bahkan saya dan Cas saja bingung. Aruna mengatakan mereka hanya merawat putri mereka karena Nuda mulai bermasalah. Tari bertanya apakah Aruna masih mencintai Tada. Aruna menjawab dia hanya peduli karena sudah lama saling mengenal. Kemudian di apartemen kecil, Tada tiba dengan barang-barang Kanya. Kanya menanyakan apakah Tada membeli makanan karena dia lapar. Tada menghela napas dan mengatakan tidak. Tada menyuruh Kanya ke bawah ada restoran jika Kanya lapar. Kanya menjawab restoran seperti itu bau dan panas. Tada setuju akan membelikannya untuk Kanya, tapi Tada meminta Kanya membereskan barang-barang. Tapi Kanya tidak mau karena sebentar lagi mereka akan pindah lagi. Tada dengan kesal ke bawah dan Kanya hanya tidur-tiduran melihat handphonenya saja. Tada tiba di restoran dan memesan makanan. Kemudian terlihat Aruna sedang bekerja dalam acaranya. Dalam acaranya, Aruna akan menjawab pertanyaan dari penonton. Aruna membacakan salah satu pertanyaan, bagaimana dengan pasangan yang selingkuh? Aruna terdiam sejenak berpikir dan menjawab bahwa menjadi istri itu memang sulit. Banyak hal yang terjadi, moralitas dipelintir dan orang-orang menjadi lebih rakus. Dalam memperbaiki masalah ini, wanita saja tidak bisa melakukannya. Laki-laki juga harus dewasa. Dan jika kita cukup baik, tapi kita tidak tepat untuk mereka, kita harus membiarkan mereka pergi. Tidak ada gunanya menyeretnya. Saya berharap ini akan segera berlalu. Tetap bertahan.
Munin tersenyum mendengar itu. Akan ada banyak tayangan dalam episode ini, ucap Munin. Dalam berbagai episode Aruna, terlihat banyak wanita di luar sana yang menontonnya dan terinspirasi dengan Aruna. Aruna menjadi sangat populer hingga muncul di majalah-majalah wanita. Saat keluar di mall, banyak yang mengenalinya dan meminta foto pada Aruna. Bahkan Aruna bisa mengadakan jumpa pers untuk fansnya. Kemudian di showroom di ruangan Wasin, Wasin bertanya apa Aruna dan Munin menandatangani kontrak. Aruna menjawab tidak. Wasin meminta Aruna menjadi pembawa acara. Aruna tampak ragu karena dia masih baru. Tapi Wasin menjelaskan Aruna sekarang sangat menarik, kenapa tidak? Wasin akan mengirim profil Aruna dan jika terpilih, Aruna harus mentraktir Wasin. Aruna mengangguk. Kemudian Aruna pergi dan Wasin tersenyum. Di tempat lain, Chad memberikan daftar perusahaan untuk dilamar Tada dan itu tidak terlalu jauh jadi Tada bisa mengunjungi Nuda akhir pekan. Chad berpikir itu terlalu jauh, akan susah Tada dan Aruna kembali bersama. Tada terdiam mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Chad mengatakan Aruna mungkin bisa memaafkannya. Tapi Tada mengatakan orang seperti dia tidak pantas mendapatkan pengampunan dan harus membayar apa yang dia lakukan. Malam harinya, terlihat Tada sedang mencuci piring dan membereskan barang-barang. Kemudian Kanya pulang. Tada menyuruh Kanya untuk menghubunginya jika pulang terlambat agar Tada tidak khawatir. Kanya mengeluh apakah Tada akan menahannya di kamar seharian. Kanya mengatakan dia bosan. Dia bosan pada Tada. Dia ingin suami bukan ayah. Tada hanya bisa sabar. Di rumah Aruna, Aruna sedang menyiapkan sarapan untuk Nuda. Nuda bertanya apakah ibu dan ayahnya berpisah. Aruna bertanya siapa yang mengatakannya. Nuda menjawab temannya yang mengatakannya. Jika ibu di satu tempat dan ayah di tempat lain, itu artinya mereka akan berpisah. Aruna mencoba menjelaskan bahwa ayahnya hanya pindah agar dekat kantor, tempat ia bekerja. Nuda menjawab iya. Aruna mengatakan akan ada banyak hal yang berubah ketika dewasa. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu ayah dan ibu akan selalu menyayangimu, sangat mencintaimu. Nuda tersenyum mendengarnya. Di showroom, Wasin mengajak Aruna makan siang dan bertemu klien. Sudah lama kita tidak makan siang. Lihat berat badanku menurun. Aruna tersenyum mendengarnya. Di tempat lain, Tada diterima bekerja di Rayong. Tada ingin si bos memikirkan tawaran yang ditawarkan Tada. Bosnya mengatakan jika di Phuket dia dapat memberikan apa yang Tada tawarkan. Tada berpikir dan meminta waktu untuk dipikirkan. Bosnya mengatakan banyak yang menginginkan posisi ini, tapi karena Tada pintar dan punya pengalaman, dia memberikannya pada Tada. Tada menyetujuinya. Sementara itu di dalam mall, terlihat Aruna dan Wasin sedang jalan mencari tempat makan. Wasin dan Aruna kemudian berdebat tentang makanan. Wasin mengejek Aruna wanita tua. Aruna menjawab terus, aku sudah tua dan kamu mencintaiku. Wasin terdiam. Aruna terlihat malu karena keceplosan. Wasin mengatakan iya benar dan saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bisa melupakan hal lain tapi hal ini kamu tidak bisa melupakannya. Wasin kemudian mengajak makan. Aruna pergi ke arah berlawanan karena malu. Tiba-tiba Wasin menarik tangan Aruna dan berjalan. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Tada. Tada melihat mereka berdua berpegangan tangan. Aruna melepas tangan Wasin. Tada terpaksa tersenyum kecil dan menghampiri mereka. Tada menyapa Wasin. Aruna bertanya sedang apa Tada di sini. Tada baru selesai wawancara kerja. Kemudian Wasin mengajak Tada makan siang bersama, tapi Tada menolak dengan alasan ada wawancara lain dan dia harus pergi. Tada pergi dengan sedih. Ya, penyesalan selalu datang di belakang. Di taman, Chad dan Tada sedang membahas tawaran kerja Tada. Tada tidak ingin jauh dari Nuda. Seperti saat kepala Nuda terluka, sebenarnya dia tidak ingin orang lain yang menggendong Nuda. Chad bertanya bagaimana dengan Kanya. Tada mengatakan jangan khawatir karena dia sudah mengaturnya. Tada berharap Kanya akan berubah menjadi lebih baik. Malamnya, terlihat Kanya mengeluarkan barang-barang Tada dan mengatakan tidak akan membiarkan Tada pergi. Kanya mengeluh Tada bekerja Senin sampai Jumat. Akhir pekan bertemu Nuda. Tidak ada waktu bersama Kanya. Kanya bersikeras tidak mau Tada pergi. Tada juga bersikeras jika Kanya tidak ikut, maka mereka harus hidup terpisah. Kanya kaget dan mengamuk kenapa Tada meninggalkan dia. Tada menjelaskan jika Kanya tidak mau ikut harus hidup terpisah, bukan meninggalkan Kanya. Kanya terdiam.
Esok paginya, Tada bersiap pergi mengambil dokumen, sedangkan Kanya hanya duduk diam. Kemudian Kanya mengambil handphone melakukan siaran langsung di media sosial dengan wajah sedih. Dia mengatakan hanya ingin mengungkapkan perasaan menjadi tempat kedua. Dia telah menahan ini sampai mereka bercerai. Tapi yang tidak adil, dia memberikan segalanya untuk mantan istrinya dan kami hampir tidak punya apa-apa lagi. Kami menderita sekarang. Sepupu saya sudah populer dan menghasilkan banyak uang. Mengambil semuanya, rumah, uang, tidak ada yang tersisa. Banyak orang yang melihat postingannya itu termasuk Munin. Munin sangat khawatir. Saat Aruna tiba di tempat kerja, tiba-tiba para wartawan datang dan menanyai Aruna. Aruna tidak tahu apa-apa. Munin datang dan mengatakan mereka akan mengadakan jumpa pers nanti. Munin kemudian menunjukkan brosur yang beredar, mengejutkan. Sepupu MC populer mengungkapkan perjanjian. Aruna minta maaf tentang hal ini. Kemudian Munin akan meminta tim IT menghapus klip itu segera mungkin. Dan ada lebih banyak komentar negatif tentang Kanya sekarang, karena dia salah. Kita mungkin tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan saja media sosial yang merusaknya. Aruna terlihat sangat malu. Kemudian Wasin mengirimkan teks apakah Aruna baik-baik saja. Aruna menjawab tidak. Kemudian Aruna dan Wasin bertemu di sebuah sungai. Mereka duduk bersama. Wasin bertanya apakah Nuda sudah tahu. Videonya sudah viral, pasti tahu, ucap Aruna. Aruna juga mengatakan sebenarnya Nuda memiliki masalah sejak akhir tahun. Aruna dan Tada mencoba memperbaikinya dan sekarang ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Wasin mengatakan Kanya seperti badai menghancurkan segalanya dan pergi. Aruna kemudian bertanya bagaimana Wasin dan Kanya berakhir. Wasin menjawab bahwa Kanya cemburu berlebihan. Jadi Wasin memutuskan putus dengan Kanya dan tidak berakhir dengan baik. Wasin datang ke Thailand. Ketika dia tahu, dia mengikuti saya kembali. Tapi Wasin tidak tahu kalau Kanya ke Thailand sampai waktu Wasin menurunkan Aruna. Tapi Kanya bertemu Tada. Jika dia menemukan target baru, dia akan pergi dari Aruna. Tapi jika tidak, semuanya akan menjadi lebih buruk. Dan bersambung, bagaimana kelanjutannya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.